Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin, salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Diawali dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan keadaan yang terbaik bagi kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonomi, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, kesehatan, serta diberikan bonus ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menerima cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Masih bersama dengan gestar saya, Kilandak Jawa, spiritualis muda dari Betawi, Brebes, Tegal, Slawi. Semoga Allah berikan keberkahan dalam umurnya, kemudahan dalam segala urusannya, kelancaran dalam rezekinya. Anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh, soleha, bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama, tetangga sebelah maupun manusia. Kali ini sahabat Pusaka Jawa, saya bertandang di rumahnya Kilandak Jawa. Backgroundnya beda ya, artinya apa ya, something different, sesuatu yang berbeda. Jadi memang malam ini adalah malam Jumat, saya bertandang kebetulan juga di Kilandak itu ada tahlilan mendak mbahnya. Mendak itu berarti apa? Setahun. Ngeholin. Oh, ngeholin, bukan mendak, ngeholin. Berarti tiap tahun diadakan nyembelih wedhus ya, Ki ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini nggak mau rugi, saya kesini sekalian bikin video ya, Ki ya, nggak apa-apa, Ki ya. Sekali-kali nggak apa-apa, sekali-kali biar lihat rumah saya. Siap. Terima kasih Kilandak atas apa ya, welcome ya, menyambut dengan baik. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur Luk 7 ya. Tentunya sudah pernah saya babar, tapi ini jenisnya berbeda, beda keris. Dulu saya sering babar dapur ini, tapi kan beda. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita lihat warongkonya. Ini adalah warongko Gayaman Yogyakarta, Wondo Banaran. Kemudian untuk pendoknya ini pendok bunton, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, untuk kayunya ini kayu seratnya, sahabat Pusaka Jawa, ini bagus seratnya nih. Ya, biasanya kayu-kayu begini serat apa sih, hampir kayak gaharu seratnya, tapi kalau gaharu kan wangi. Ini enggak wangi, saya enggak. Bukan, Bukan Nagasari. Bukan, Nagasari beda. Merah, agak merah. Kita buka bilanya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, keris ini kita hitung looknya dari situ kelihatan. Nah, backgroundnya kan di bagian tembok. I ol sanse uliuci 7. Ya, sahabat Pusaka Jawa, 1 loro 3 4 5 6 7 setunggal kali 3 sekawan gangsal 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Sahabat Pusaka Jawa, ini adalah Luk 7. Sahabat Pusaka Jawa, saya kedepankan dan saya dekatkan ke kamera ya. Dapurnya memakai Luk 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian memakai gandik yang polos ya, memakai pejetan, kemudian sudah tidak ada apa-apanya. Ini adalah dapur keris jaran guyang ya. Mungkin banyak orang mengatakan jaran goyang, tapi sebetulnya kalau di dapur buku pakem keris itu pakainya jaran guyang, karena maknanya berbeda jelas antara guyang dan goyang. Kalau guyang itu mandi, kalau goyang itu menari, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita lihat pamornya ya. Ini ada pamornya ya, Ki ya.
Ada. Pamornya ceprit, sahabat pusaka Jawa. Ya, pamor ceprit artinya adalah pamor yang sedikit-sedikit ceprat-ceprit. Dan memang kalau untuk pamor ceprit itu ya pamor khas atau ciri-ciri dari pamor salah satu tangguh. Nanti tak jelaskan dulu. Bentar tak lihatkan dulu, sahabat pusaka Jawa. Jenis pamor apa ini? Ya, kalau saya lihat ini jenis pamornya seperti pamor apa inilah. Ini ikutnya pamor ngulit semangka ya. Seperti ngulit semangka ini karena pamornya ceprit jadi tidak terlihat. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pasikutannya ya, kita bahas dulu pasikutannya lah. Kalau kita lihat dari pasikutannya yang dari bawah ya, semakin dari bawah ke atas itu semakin ramping. Ya, dari bawah ke atas terus ke atas semakin meruncing, looknya juga nggak begitu rengkol, kemudian tampilannya yang agak wingit serta prigel, kemudian besinya ini seloroknya nggak kelihatan, sahabat pusaka Jawa, karena ini malam. Kebetulan kalau di sini lampunya kurang begitu besar, tapi nggak apa-apa ya. Kemudian kalau kita lihat dari gandiknya yang tidak begitu tinggi, artinya sedang, kemudian agak miring. Terus juga bilahnya juga berukuran sedang. Ini estimasi adalah tangguh Mojopahit, sahabat pusaka Jawa. Nah, sebelum saya ngobrol panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, maka biar Kilandak jangan bengong saja. Nanti Kilandak silahkan nayuh. Saya akan menjelaskan tentang dapur jaran goyang. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, makna filosofi dari jaran goyang adalah jaran artinya kuda. Nah, goyang artinya mandi. Jadi kuda itu mempunyai sifat binatang karena dia binatang. Nah, makna filosofinya bagaimana kok dihubungkan dengan manusia agar manusia itu bisa menghilangkan sifat kebinatangannya. Artinya ketika kuda sering dimandikan maka akan nurut dengan majikannya. Manusia pun makna filosofinya seperti itu. Kalau kita sebagai manusia kita menjalankan yang kewajiban kita, baik itu yang umat muslim yang melanjutkan menjalankan kewajiban, yang Kristiani, yang Buddhis, yang Buddha maupun yang Hindu menjalankan, maka akan menjalankan aturan norma-norma agamanya dan juga norma pemerintahan. Karena biasanya norma agama dengan norma pemerintahan itu tidak akan bentrok, artinya sinkron, berjalan selaras seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, jadi makna filosofi dari jaran goyang adalah besar harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris itu agar si pemilik itu bisa mengendalikan sifat kebinatangannya atau menghilangkan, setidaknya mengendalikan, karena manusia itu bukan malaikat juga bukan setan, kadang tengah-tengah, kadang jahat kadang baik. Jadi kita disetir lah ya, jangan sampai kita jahat terus ya, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pamornya yang tadi ceprat-ceprit ya, itu jelas estimasinya adalah tangguh Mojopahit. Nah, kalau bicara tangguh Mojopahit, empu kan ada kira-kira ada 9. Tak ingat-ingat dulu ya. Pertama empu Supo, ya, Supadria, Supagati, empu Jigja, Jakasupa, Anggacuwiri, kemudian empu Ki Gede Gunung Tawang, ya, empu Sedayu. Kan seperti itu, sahabat pusaka Jawa. Empu Singkir. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, Majapahit adalah kerajaan yang besar dan juga menciptakan banyak pusaka. Saya pikir bukan cuma ribuan, itu jutaan. Karena Majapahit itu negara besar, negara bawahannya itu banyak sekali. Jadi ketika masa Majapahit itu jelas style atau garap gaya pusaka-pusakanya pun di style Majapahit yang dengan wingit, prigel, ya, kemudian berkesan besinya berkesan biru, seloroknya biasanya, kemudian halus, lumer besinya, seperti itu pasti. Jadi negara-negara atau kerajaan-kerajaan bawahannya pun di style seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang makna filosofi dari Luk 7 adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik Luk 7 itu mempunyai wibawa yang besar dalam omongannya. Pertama adalah dari omongannya ketika dia memerintah, orang akan menaati perintahnya. Kemudian ketika dia menghardik atau membentak, orang akan ketakutan. Ketika dia berbicara, dia mempengaruhi lawan bicaranya. Sangat istimewa. Jadi kalau Luk 7 itu melambangkan seperti itu, sahabat. Ada yang bilang 7 adalah pitulungan, artinya
kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa. Ada yang bilang pituduh, artinya petunjuk, agar kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, terus kemudian kalau kita bicara tentang makna filosofi dari tuah atau angsar dari pamor ngulit semangka adalah permohonan kepada Tuhan yang Maha Esa agar si pemilik luk 7 itu mempunyai pergaulan yang luas dan luwes. Ya, jadi ketika kita pergaulannya luas dan luwes, pastinya rezeki itu mudah. Coba tak lihat lagi. Apakah di bagian gonjo ada pamor lagi? Saya penasaran. Ternyata menurut saya ini di bagian gonjo ada pamor, sahabat Pusaka Jawa, yaitu Mas Kumambang. Jadi Mas Kumambang berarti ini pamornya adalah Dwi Warno. Pamor Mas Kumambang, tuah atau angsarnya adalah agar si pemilik pamor Mas Kumambang agar mudah bersosialisasi untuk kalangan atas, kalangan bawah maupun kalangan menengah. Seperti itu. Jadi sahabat Pusaka Jawa sinkron dengan pamor ngulit semangka. Ngulit semangka adalah untuk memperluas pergaulan. Ketika akan memperluas pergaulan, pastinya dibutuhkan satu keahlian khusus, yaitu agar orangnya luwes, bisa masuk ke atas, golongan bawah maupun golongan menengah. Seperti itu. Ya, kalau kita rangkum secara keseluruhan sahabat Pusaka Jawa, tujuan atau harapan dari sang empu maupun sang pemesan keris awal ini adalah agar si pemilik ini, keris ini, itu pergaulannya luas dan luwes, masuk dalam wilayah mana saja, golongan atas, golongan bawah, menengah pun masuk. Tapi kemudian juga omongannya itu mempunyai wibawa yang besar, yaitu ketika dia memerintah ditaati, ketika dia menghardik ditakuti, ketika dia berbicara mempengaruhi lawan, karismanya besar. Yang saya tahu banyak ya, ada beberapa yang saya ingat, yaitu orator yaitu presiden pertama kita, Bung Karno, itu orangnya punya karisma yang besar, wibawa yang besar dalam omongannya. Kata mbah saya, karena mbah saya kebetulan juga kan zaman Pak Karno itu mbah saya sudah jadi tentara. Jadi ketika Bung Karno itu berbicara, berpidato, itu orang semua terdiam, kayak terhipnotis mendengarkan. Apalagi dia ketika sudah ngomong berapi-api, udah orang kebawa semua kayak kehipnotis. Nah, besar harapannya seperti itu, keris jaran goyang. Tapi tentunya sahabat Pusaka Jawa, ini kan makna filosofi dari dapur keris. Kita akan bahas tentang isoterinya dengan Kilandak. Apakah sama atau tidak? Kalaupun tidak, ya namanya keris kan tergantung ya, Ki ya, tergantung isoteri. Bentar Ki, karena ini tak sekali ki orang apa selebay. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pegang kerisnya aja mas, saya ngomong pentenan. Atas izin Allah, atas intinya saya tadi bisa bertemu dengan beliau-beliaunya, energinya, odamnya pernah digunakan tahun berapa aja. Jadi gini mas, kenapa keris itu sekarang itu rata-rata multifungsi mas? Seperti kita punya mobil mas, namanya awal di Mas Koko ori, ke saya modif, ke sini lagi dimodif lagi, karena bisa, intinya mereka itu kan rata-rata itu kan punya kekuatan, mereka itu memasukkan ke sini atau di poster lagi mas, ditambah lagi. Jadi kalau keris-keris sekarang rata-rata memang sudah multifungsi. Karena seperti itu, karena sudah ratusan tahun dipakai banyak orang. Sudah dipakai banyak orang, pasti ada orang penambahan. Itu ibarat kata gini. Saya ini dari Mas Koko ke saya. Saya masukin ajian apa atau apa untuk mempermudah saya dalam intinya di dunia spiritualis, urusan saya. Ternyata benda ini bisa, saya tambahin ini kok lebih bagus, energinya dimasukin sini. Jadi seperti itu. Jadi dari beberapa orang yang pernah megang ini dan sekarang itu ke kita itu sudah multifungsi mas. Di sini. Cuman awalnya masih ada dua-dua sempu, energi dulu. Pemegang pertamanya itu masih tertata rapi dan masih ada sampai sekarang. Berarti kan ini secara bahannya pun ini sangat bagus sekali, karena bisa menampung energi yang sudah bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, berabad-abad berarti bahasanya.
Kalau Mojopahit berapa sih Ki? 1.200-an ya? 1.200. Singosari 1.200. Ya. Mojopahit 1.400. Ya antara 1.300 1.400 lah. Ya, kalau sekarang 2.000 ya sudah 700 tahunan lah ya Ki ya. Mangane dari 700 tahun wis pirang wong sing nyekel iki ya. Iya, Dan pastinya udah. energinya pun menyatu dengan keris ini gitu loh. Siap. Oke. Kopi Pak. Orang apa? Sudah kami sini. Kita kan videonya ini Pak, ada apa ala kadarnya. Apa adanya. Tidak usah diisin-isin. Ini ayahnya bapaknya Kilandak itu nyediain kopi ya matur nuwun. Makasih apa ya. Wong tuanya dia nanggo wong enom. Silakan Ki dilanjut. Ya, Energinya gitu. Nama ininya siapa? Kalau warna energinya itu ungu keputih-putihan Mas. Ungu keputih-putihan. Dan namanya itu Eyang Reksa Jaya. Eyang Reksa Jaya itu dari daerah Kediri, nggak apa-apa, nggak dari daerah Kediri. Siap. Beliau itu kayaknya seperti orang yang memang intinya di sini itu dipercaya kalau untuk ini Mas, maksudnya orang raja. Saya mau inilah ahli strategi perang, ahli strategi hitung-hitungan. Saya mau perang memperluas wilayah, jadi gitu. Iya. Jadi panggil Eyang Reksa Jayanya gitu Mas. Ini kebetulan sahabat Pusaka Jawa di bawah saya ini ada dupa. Jadi sekalian tak ukupin ya kan. Harus habis Pak. Gampang punya nulis. Ya, Eyang Reksa Jayanya itu, dan di sini ada yang namanya itu Kebo Pandito. Kebo Pandito. Kebo Pandito itu ada dua, Kebo Pandito dan Kebo Pandita, karena perempuan dan laki-laki. Jadi gunanya itu Beda O doang. iya namanya. Sama Sama Pandito dan Pandita. dari gunung yang namanya bukan gunung, dari seperti ini ya, seperti di daerah itu dataran tapi enggak dari Jawa Mas. Pokoknya yang ada sabananya di daerah Indonesia, beliau itu dari situ. Karena beliau pernah Nusa Tenggara Timur. lah sepertinya itu saat memperluas wilayah, beliau itu kayaknya disuruh di daerah situ jadi gubernur atau apa. Setelah itu beliau itu intinya mengambil dua itu karena cocok sekali untuk memboster energi. Siap. Secara manusia dan secara isi dan exo dan eso Mas. Maksudnya seperti itu. Dan di sini juga ada yang namanya manfaatnya itu adem Mas. Jadi siapapun yang sudah menyatu dengan keris ini, kalaupun dia punya sifat pemarah atau apa, karena energi positif dari keris ini itu akan membuat orangnya itu sabar. Siap. Lebih dewasa lagi. Oke. Lebih bisa melihat sesuatu hal itu dengan bijak gitu. Dan di sini juga ada yang namanya itu ajian gelap ngampar yang dimiliki oleh beliau itu Eyang itu, dan masih tertata di sini. Dan kalau memang bisa terkoneksi antara energi ini dan energi si pemiliknya atau antara yang disatukan dengan keris ini, itu hentakannya itu bahaya. Siap. Bisa kayak wong runtak, bisa kayak anuk. Di sini dan omongannya itu seperti hipnotis gitu. Di situ ada, dan di sini juga ada yang namanya protek dari tetangga sebelah dan juga protek dari manusia. Dan di sini juga ada penatas, dan di sini juga ada yang namanya itu singkir apinya Mas. Ada. Karena hawanya itu dingin sekali ini. Bisa dites nggak singkir apinya Ki? Ya silakan kalau Mas Koko ya. Pengetesannya bagaimana Ki? Iya, ya udah. Bukan bisa ya. Yang reksanya ya. Iya. Ya. Lilin Ki. Ini aja Mas. Terus? Biar Kilandak yang pegang. Nah, ininya nggak enak ya. Apa ini? Bukan, kalau singkir geni biasanya Itu bisa ke badan juga. Nih. Tapi nggak ini Mas. Nggak apa-apa kan? atraksi. Jangan coba-coba ya, karena harus diselaraskan dulu. Kalau ini kan ada Kilandak. Nanti coba di rumah belum diselaraskan geseng-geseng kon. Nggak apa-apa sama Pusaka Jawa ya. Oke, gimana Ki? Silakan Ki. Kalau maksudnya lilin gimana Mas? Biasanya kalau untuk singkir geni, lilin dinyalakan Ki.
kita di jarak jauh begini kayak tep mati kayak gitu, suwe-suwe tep buru-buru mati. Tapi ini maksud dari singkir geni Ki Landak adalah bentuk proteksi dari api ya Ki ya. Iya betul sekali. Ya, ini bentuk proteksi dari api, tapi don't try this at home. Hanya dilakukan oleh profesional. Memang mungkin bulu kita terbakar sedikit, tapi kan ya kalau bulu kan memang bukan ini. Yang penting kan kulitnya tidak apa-apa, sahabat Pusaka Jawa. Tapi ya cemung-cemung tayana. Silakan Ki. Ya rasanya primen. Ya panas nggak begitu panas, tapi kita bisa tahan seperti itu ya. Kan ada ya kalau dibakar langsung kan kulit namanya kan kerasa cenit-cenit gitu kan. Nah ini kan enggak. Gitu anak ademe. Simone 100% mungkin sekitar 50% lah ya. Kemudian kita tangannya nggak apa-apa. Dan itu tuh dilakukan secara profesional ya, intinya kayak gitu. Terus apa lagi Ki? Dan di sini juga ada proteknya udah Mas, protek dari itu, dan juga maksudnya protek yang singkir geni itu maksudnya proteksi dari api bukan seperti itu. Untuk apa gue cumpet dan ini pun hanya sedikit ini aja, bukan gimana bukan mau ria atau pamer, maksudnya sedikit, maksudnya kayak gini loh Mas gitu. Jadi ya saran saya ya bukan mau pamer atau gimana gitu aja di sini, hanya mengedukasi singkir protek geni itu seperti ini. Berarti tadi Ki untuk singkir geni, terus untuk apa lagi? Kerejekannya ini memang untuk para pemimpin, biar memang intinya rakyatnya juga. Intinya gini, kalau jadi pemimpin rakyatnya itu enggak ada yang namanya gimana adem ayem. Intinya daerahnya itu subur gitu loh Mas. Enggak ada kelaparan di daerahnya. Termasuk untuk kemakmuran ya Ki, kemakmuran bahasanya. Kan ketika negaranya makmur, dijauhkan dari macam-macam bahaya, bala, entah tanaman, pokoknya gitu. Berarti cocok untuk pemimpin ya Ki? Untuk pemimpin. Orang dan di sini juga yang ada junjung derajatnya juga sih. Ada ya untuk kenaikan dan status juga sosial. Kewibawaan hanya itu aja. Siap. Ya tadi dan yang silakan. Cara perawatannya itu beliau itu hanya minta diasapin, dikasih minyak singar, mau dikasih minyak wangian juga monggo, dan juga intinya dikasih kopi aja, mintanya itu kopi setengah pahit setengah manis, jadi sing sedang sedengan, setengah rasanya itu setengah, enggak manis banget, enggak pahit, enggak gitu. Siap. Dan itu dilakukan setiap Rebo Wage gitu. Siap Ki. Jadi jatuhnya itu untuk kemakmuran, bukan untuk orang dagang atau apa gitu. Karena kerezekiannya itu ya memang kalau beliaunya intinya rakyatnya makmur, pasti akan selalu dipilih Mas. Siap. Gitu. Betul. Jadi kan itu kembali lagi ke rezekian. Betul. Gitu. Rezeki kan banyak, sehat juga rezeki, duit juga rezeki. Kalau dengan ketika dia memimpin ternyata aman, ya itu ya rezeki. Terus rakyatnya makmur ya rezeki gede itu. Jadi seperti tadi maksud saya, kalau Mas Koko maksudnya tadi apa, protek gimana Mas? Yang cumpet. Jadi ketika ada api kemudian diginiin, arahin, terus kemudian apinya lerep. Enggak. Jadi kalaupun samping kanan, samping kiri, depan rumahnya itu pada kebakaran, insya Allah rumah yang ada kesininya enggak. Oh ya sama aja ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan. Maksudnya siapa orang yang memegang ini ya seorang-orangnya ya memane anger luka bakar, intinya itu apinya gede banget ya, seorang-orangnya kudune luka bakar parah ya, mending lah. Iya. Tetap sama, tetap ana rasa, mending wis gitu, nggak mending. Karena kita cuman ikhtiar ya Ki ya. Iya, dan ini maksudnya karena tadi miskomunikasi, ternyata ya maksudnya kenapa dipraktekkan, maksudnya saya gini gitu. Oh iya, karena kalau saya praktekkan pakainya lilin, terus di jarak jauh berapa, di gini nanti redup mati. Ternyata ini adalah protek ke pribadi, ke orang personal. Iya, per orang dan tempat. Mas. Jadi bukan intinya menyingkirkan api, bukan. Tapi intinya ya api nggak mendekat lah, api nggak mendekat. Oke. Terus untuk penyelarasannya gitu. Untuk penyelarasannya ini ya gampang juga Mas. Intinya orang itu kalau punya salah dengan orang tua atau memang kembali lagi
beliau bilang ke saya itu ngaca diri. Siap. Angel ya. Gampang Ngaji rasa kowe Bang, ngene ilmu surasa. Intinya karena memang di sini juga ada ajiannya namanya ajian tadi gelap ngampar itu kalau memang ingin digunakan semua kita harus benar-benar memiliki hati yang bersih. Kalaupun kita dijahati ya kembalikan lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena memang energi ini sangat dingin sekali ya, mungkin insya Allah siapa yang disatukan di sini akan lebih enak dan Tidak lebih bijak, ya, Ki, ya? lebih bijak dalam menggunakan ini. Siap. Jadi ini alhamdulillah pusakanya positif lah ya. Karena biasanya orang kan ada yang temperamen. Jadi cocok nih buat orang-orang yang temperamen merasa dirinya pemarah, megang ini ground biar adem ya Ki ya. Selain adem juga fungsinya bagus, banyak untuk kewibawaan, kerezekian, untuk perlindungan dari api. Artinya mudah-mudahan Allah menyelamatkan tempat kita dari bencana api ya, secara pribadi maupun tempat. Walaupun menjadi pemimpin itu insya Allah orangnya itu akan amanah, dan juga intinya tempat yang dipimpin atau provinsi atau kabupaten atau desa atau apa, insya Allah itunya tempatnya itu akan berkembang Mas. Amin. Dan maju ya. yang namanya itu bencana kelaparan insya Allah gitu. Amin Allahumma ja'alna minhum. Moga-moga nyoyor kelaparan. Seperti itu. Oke. Nah, apalagi Ki? Dan memang penyatuannya itu kan belum jelas banget ya. Maksudnya ngaji diri itu seenggaknya kita minta doa restu kepada orang tua kita. Kita akan intinya ingin menyatu dengan ini. Kalaupun kita punya salah kita minta maaf. Setelah itu kalau orang tuanya meninggal ya ziarah kubur. Setelah itu kita mandi wajib. Setelah itu kita sholat taubat. Intinya seperti itu, dan kita minta sama Allah. Kalau non muslim ya intinya berdoalah gitu. Siap. Minta sama Allah biar yang di dalam sini kita kasih juga Al-Fatihah beliau-beliaunya insya Allah biar bisa menyatu dengan kita. Intinya ya Allah kabulkan hajatku, ingin menyatu dengan Kris ini. Siap. Gitu aja. Kalaupun intinya non muslim ya intinya saya ingin menyatu dengan ini ya Tuhan. Atau gimana ya secara tata caranya lah gitu, atau apa gitu. Intinya seperti itu Mas. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ada lagi Ki. Dan setelah itu setelah sudah coba kita bermeditasi. Setelah mandi itu bermeditasi, pegang ininya, bakar seperti ini. Terus kita asapi. Kalau mau dikasih minyak singer sama minyak melati keraton atau gaharu ataupun terserah, whatever lah. Seperti itu. Kalau mau dikasih bunga lagi ya namanya kayak gini kan semakin banyak yang dikasihkan sama kopinya itu nggak masalah. Jadi kopinya itu dikasih bunga melati di sininya Mas. Oh, di dalam kopinya di dalam kopinya. Setelah itu diasapin taruh sinilah. Ya kopinya sedikit lah. Ini tak kasih tutorial. Ini kan asap nih. Lupa kopinya bawa situ ke atasin Ki. Terus gitu. Ditaruh di sini. Oke, kayak gini. Setelah gini taruh sini. Oke, kalau itu udah kopinya dicampur taruh sini. melati ya. Iya, seperti itu. Siap. Tutorialnya seperti itu, dan dikasih minyak. Setelah dikasih minyak dulu, diasapin seperti ini, ya seperti itu Mas. Oke. Kuat Ki, kuat. Kuatnya itu intinya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Intinya nggak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Adanya ya tetap pengalaman itu memang harganya mahal, karena saat kita ingin mendapatkan pengalaman kadang-kadang nggak cuman kita mengeluarkan uang Mas, kadang waktu, air mata, wis pokoknya pirang-pirang wis mahal harganya. Kenapa ada orang bilang orang yang bekerja pengalaman pasti ya gajinya lain dengan orang yang non berpengalaman. Jadi seperti itu. Jadi karena apa? Karena nggak ada yang instan gitu, seperti itu. Mie instan juga nggak instan ya Ki ya? Ya itu perlu digodok, emang langsung pangan. Makannya metrek. Yang sering Ki. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya kalau kita lihat dari bilah besinya ya sahabat pusaka, ini enak, enteng, tangtingan ya. Ciri-ciri dari Mojopahit ya begini sahabat Pusaka Jawa, bilanya yang sedang, ukurannya, penampilannya wingit, prigel ya. Kemudian
gandiknya yang nggak begitu tegek, agak miring, ya miring jedak. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda. Memang gini Mas, sebelum kita menutup ini memang sesuatu kayak saya pribadi ya, seperti keris ini dulu. Siap. Itu kan waktu sebelum saya kali rawat ya dari Mas Siap. Koko kan nggak begitu, dan setelah saya rawat dua-duanya ya Mas Koko lihat sendiri mungkin pangling ya Mas ya. Iya. Gitu maksudnya. Oke. Huhui. Tambah larang ya Ki ya. Dicekal Kilandak tambah larang. Karena Kilandak kan Mau saya pakai sendiri Mas. iya. Karena Kilandak sudah menggunakan secara esoteris sahabat Pusaka Jawa. Ini alhamdulillah sudah pernah di video. Ini singo barong yang ada tindiknya ya Ki ya. Iya yang ada tindiknya. Kemudian Kilandak langsung menggunakan pusakanya di Alhamdulillah lah wis pokoknya alhamdulillah. karena nggak cerita mari wis kayak gitu ya. Iya wis kayak gue baca Kayak gitu. cerita Ria. Oke ya. Nah, Alhamdulillah. jadi seperti itu. Kemudian Kilandak juga ketika akan menggunakan tidak serta-merta kan butuh proses untuk penyelarasan ya Ki. Ternyata walaupun saya itu ya semua benda itu perlu proses menyatu dengan kita gitu. Saya pun ya sama aja melakukan penyatuan, perkenalan secara langsung gitu. Tetap saya rawat, saya kasih itu. Memang gini, kalau kita sudah intinya dua-duanya kita ISO dan EXO itu kita rawat, karena saya kan sekarang suka dua-duanya suka dua-duanya. Jadi memang akan lebih indah Mas. Saya merasakan ternyata lebih indah dari lihat kita pamornya, dari kita pegang, ternyata indah semua Mas. Jadi sekarang saya nggak ISO doang, ISO dan EXO sekarang. Siap. Sahabat Pusaka Jawa, perlu saya jelaskan bahwasanya untuk klasifikasi pecinta Tosanasi dibagi 3 menurut versi PJO Pusaka Jawa Official. Yang pertama, orang yang suka dengan esoterik, luarnya antikannya saja, tangguh, utuh, sepuh. Tangguh adalah cara pembuatan dari kerajaan mana, utuh bilanya utuh, sepuh jelas lawasan antikan ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang suka dengan esoterik, suka dengan isinya ya, khodam, power, energi dan lain sebagainya, tuah atau angsar lah seperti itu, atau goibnya saja dimanfaatkan, sisi goibnya saja. Yang ketiga adalah orang yang suka dengan dua-duanya. Nah, Kilandak ternyata suka dengan dua-duanya, esoterik dan esoterik. Dulu enggak. Hanya ISO, yang penting ISO-nya bagus ya. Mau itu lumutan, mau itu apa ya. Kalau sekarang setelah saya memang mengambil singo barong yang dulu ada tindiknya, saya belajar ternyata nggak cuma ISO, ternyata eksoterinya itu bisa menenangkan jiwa Mas. Siap. Saat kita lagi gundah, lagi banyak pikiran, banyak itu ngelus-ngelus keris nggak kuas, seperti waktu kemarin Mas kok main ke rumah saya pagi-pagi itu ngelus-ngelus lagi minyakin keris, saya rajin nemen wis ya. Kayak punya motor ya diisik-isik terus seperti itu. ternyata itu akan mendapatkan kita itu positif, energi positif gitu. Setelah kita melihat ini, jadi banyak inspirasi. Jadi intinya ya, kalau saya pribadi bahwa kagum sekali dengan leluhur kita di zaman itu, di tahun itu sudah bisa membuat sesuatu yang indah. Yang indahnya itu secara ISO dan EXO Mas. Siap. Oke. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jika sahabat Pusaka Jawa baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terup to date dari saya. Yang ingin request nama dapur silakan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak maafwan minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu. Alhamdulillah.